Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah PPKN. Kali ini kita akan membahas topik Pancasila Dasar dan Ideologi Negara. Pancasila sebagai dasar negara akan bisa kita lihat pada pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Di sini saya mengambil kurang lebihnya pidato Bung Karno adalah sebagai berikut. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, melainkan saya namakan, ini merupakan petunjuk seorang ahli bahasa. Jadi Bung Karno mengatakan namanya ialah Pancasila. Jadi Pancadharma itu dinamakan dengan Pancasila, di mana sila artinya adalah asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Selanjutnya, dari Pancasila itu, kita bisa melihat juga pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1940 NIA alinea keempat. Dari alinea keempat itu, stressing yang saya ambil adalah di sini. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi di sini saya mengatakan Negara Republik Indonesia, NRI, karena ini akan menjadi pembeda dengan Undang-Undang Dasar yang belum diamandemen. Jadi kalau dulu hanya Undang-Undang Dasar 1945, setelah diamandemen akan berbunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya, berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ini Pancasila merupakan dasar negara atau sebagai falsafah negara atau sebagai filosofis Grundslag. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau state fundamental norm yang mempunyai kedudukan istimewa, tetap, dan kuat. Dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita, dan hukum, serta cita-cita moral bangsa Indonesia. Nah, pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi pokok-pokok pikiran itu terangkum sebenarnya dalam pokok pikiran pertama, yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Sedangkan pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka sebenarnya hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu melahirkan dua hubungan yang sangat fundamental, hubungan yang sangat serius. Di antaranya adalah melahirkan hubungan secara formal dan hubungan secara material. Jadi, hubungan secara formal itu merupakan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, seperti halnya yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaedah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia yang mempunyai dua macam kedudukan, yaitu pertama, sebagai dasarnya. Dikatakan sebagai dasarnya karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itulah yang memberi faktor-faktor mutlak yang memberikan faktor-faktor mutlak bagian adanya tertib hukum Indonesia. Yang kedua, hubungan secara formal itu adalah memasukkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. Jadi, bahwa dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai muqaddimah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga sebenarnya berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang pada hakikatnya kedudukan hukum berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena apa? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahkan sebagai sumbernya. Jadi bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan yaitu mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaedah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar keberlangsungan hidup negara Republik Indonesia yang pada saat itu diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, selanjutnya hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah melahirkan hubungan secara material. Jadi bila ditinjau kembali, sebenarnya proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi setelah pada sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila berikutnya,
Maka tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sebenarnya berdasar urut-urutan tertib hukum Indonesia pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Nah, adapun tertib hukum Indonesia yang bersumber pada Pancasila atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di mana Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia itu meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifatnya. Selain sebagai dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga sebagai pokok kaedah negara yang fundamental. Maka sebenarnya secara material, yang merupakan esensi dari pokok kaedah negara fundamental tersebut, tidak lain adalah Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan melihat fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ini bisa kita rangkumkan. Pertama adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang ketiga adalah mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, yaitu mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara, di situ termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional juga, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara yang tepat adalah pertama, Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila menjamin potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Yang ketiga, Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Dan yang keempat, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengatasi ATHG dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa. Dan yang ketujuh, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Juga bisa diartikan bahwa Pancasila sebagai dasar dan pangkal tolak perundang-undangan Indonesia. Bisa juga Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai papan uji bank bagi perundang-undangan Indonesia. Dan juga Pancasila sebagai dasar negara
bisa diartikan sebagai sumber bahan hukum dari perundang-undangan Indonesia. Baiklah, selanjutnya adalah kita akan melihat Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Di situ akan kita rangkumkan, yaitu pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat adalah Pancasila dalam bidang ekonomi. Dan ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial. Keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan budaya. Dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang kehidupan antar umat beragama. Juga Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang iptek. Terakhir adalah Pancasila sebagai paradigma reformasi. Berikutnya adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara dikatakan bahwa segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun semua yang berhubungan dengan hidup kenegaraan ini harus dilandasi dalam titik tolaknya, dibatasi dalam gerak pelaksanaannya, dan diarahkan dalam pencapaian tujuannya. Begitu pula Pancasila sebagai ideologi negara. Ini dipandang bahwa Pancasila itu sebagai sistem filsafat yang dapat digunakan secara langsung sebagai kehidupan bernegara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera lahiriah dan batiniah. Maka selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengertian ideologi. Di sini bisa kita lihat ideologi adalah berarti a system of idea, yaitu suatu rangkaian ide yang terpadu menjadi satu dalam penggunaannya. Istilah ini dipakai secara khas dalam bidang politik untuk menunjukkan seperangkat nilai yang terpadu yang berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian ideologi juga adalah gagasan-gagasan dasar yang sistematik dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individual maupun sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, berikutnya adalah masih dalam pengertian ideologi. Jadi, di situ pengertian ideologi itu juga bisa diartikan sebuah gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat, dan mendasar. Ideologi juga merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan falsafah hidup suatu bangsa, di mana ideologi itu juga berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama, yang di mana ideologi itu menjadi sebuah landasan yang tangguh dan arah dalam mencapai cita-cita bersama. Itu beberapa pengertian ideologi. Berikutnya adalah fungsi ideologi. Jadi fungsi ideologi itu tertera dalam struktur kognitif, orientasi dasar, norma-norma pedoman dan pandangan hidup, bekal dan jalan bagi seseorang, kekuatan, dan juga pendidikan. Jadi fungsi ideologi sebagai struktur kognitif ialah keseluruhan pengetahuan
yang dapat berupa landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Itu fungsi ideologi sebagai struktur kognitif. Nah, fungsi ideologi sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan dan memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Itulah sebenarnya orientasi dasar dalam fungsi ideologi. Sedangkan norma-norma pedoman yang menjadi pandangan hidup itu sebagai pandangan, sebagai pedoman pada seseorang untuk melangkah dan bertindak. Jadi norma dan pedoman ini merupakan sebuah tindakan seseorang untuk melangkah dan melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu dalam kehidupan bernegara maksudnya seperti itu. Dan fungsi ideologi di mana di situ sebagai bekal dan jalan bagi seseorang itu juga sebenarnya pada hakikatnya untuk menemukan sebuah identitas, menemukan jati diri begitu. Maka kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan adalah fungsi ideologi itu. Nah, dari kekuatan yang mampu menyemangati itu, maka pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Jadi itu fungsi ideologi itu seperti itu. Selanjutnya adalah unsur-unsur ideologi. Jadi unsur ideologi itu ada 3, yaitu unsur keyakinan, unsur mitos, dan unsur loyalitas. Unsur keyakinan itu pada dasarnya setiap ideologi selalu memuat konsep-konsep dasar yang menggambarkan seperangkat keyakinan yang diorientasikan kepada tingkah laku para pendukungnya untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Jadi sebenarnya Pancasila merupakan seperangkat nilai luhur yang diyakini kebenarannya ini mempunyai kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas untuk mencapai kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara. Sedangkan unsur mitos dalam unsur ideologi, yaitu setiap ideologi selalu memitoskan sesuatu ajaran dari seseorang atau beberapa orang sebagai kesatuan yang secara fundamental mengajarkan suatu cara bagaimana sesuatu yang ideal itu pasti akan dapat dicapai. Dan yang ketiga adalah unsur loyalitas, di mana setiap ideologi sebenarnya selalu menuntut adanya kesetiaan serta keterlibatan optimal para pendukungnya. Untuk mendapatkan derajat penerimaan optimal itu, sebenarnya dalam ideologi terkandung juga adanya 3 subunsur, yaitu unsur rasional, unsur penghayatan, dan unsur sosial. Maka dengan adanya unsur-unsur di atas, suatu konsep ideologi akan dapat diharapkan untuk pengejauhan tahan dalam perilaku konkret. Jadi bisa kita lihat bahwa
Sejarah itu menunjukkan dengan adanya unsur-unsur tersebut, yang walaupun muatannya serba abstrak dan ideal, namun apabila para pendukungnya telah tersentuh oleh unsur-unsur tersebut, ideologi akan berkembang menjadi suatu sikap hidup atau pola hidup yang pada gilirannya akan menjadi sangat konkret apabila terbuka peluang yang tepat untuk mengaktualisasikannya pada dan akhirnya ideologi telah membudaya. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara adalah ideologi terbuka karena merupakan sekumpulan nilai luhur yang diyakini kebenarannya yang berarti juga memenuhi unsur keyakinan. Jadi Pancasila sebagai hasil kesepakatan nasional yang diagungkan sebagai dasar negara itu telah memenuhi unsur mitos atau pengagungan, yang dimana Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dinalar sesuai dengan akal pikiran serta bersifat susila karena terkandung moral keagamaan dan juga moral kemanusiaan. Jadi itu unsur-unsur ideologi itu. Jadi adanya unsur keyakinan, unsur mitos, dan unsur loyalitas. Selanjutnya, itu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka sebenarnya bukan ideologi statis dan tertutup begitu. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka, juga ideologi yang termasuk ideologi terbuka adalah Pancasila dan liberal. Juga Pancasila sebagai ideologi terbuka itu sebagai dasar pengembangan keterbukaannya. Jadi Pancasila sebagai dasar pengembangan keterbukaan itu konsepnya sebenarnya dirumuskan sekali untuk selamanya. Jadi dapat berubah sesuai dengan zamannya dan keduanya dapat dibedakan atas dasar landasan dalam kedudukannya, dalam keterbukaannya. Jadi adalah hakikat kodrat manusia monopluralis. Gitu maksudnya. Juga Pancasila sebagai ideologi terbuka itu sebagai dasar pengembang keterbukaannya, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada ciri-ciri ideologi terbuka. Jadi ciri-ciri ideologi terbuka itu ada 3. Jadi ciri-ciri ini ada 3 secara garis besarnya, yaitu bersifat realis, bersifat idealis, dan bersifat fleksibel. Jadi bersifat realis yaitu jadi ciri-ciri ideologi terbuka ini sebenarnya selalu hadir dalam diri para subjek pendukungnya, sehingga selalu relevan dan aktual dalam setiap kurun waktu. Oleh karena itu, ideologi terbuka menurut Kunto Wibisono sebenarnya memiliki ciri-ciri kekhususannya, yaitu diantaranya tadi adalah bersifat realis, idealis, dan fleksibel. Di mana bersifat realis yaitu mencerminkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tempat ideologi itu lahir dan berkembang. Jadi ideologi terbuka dalam sifat yang bersifat realis ini itu mencerminkan bahwa dirinya adalah merupakan kenyataan pola hidup masyarakat yang berarti juga tercegah dari kebekuan dogmatik serta selalu dalam konteks. Jadi sebenarnya pada dasarnya Pancasila pada awal kelahirannya itu merupakan cerminan pola budaya masyarakat Indonesia yang direnungkan oleh para tokoh kenegaraan Indonesia pada tahun 1945. Nah, pola tata laku bangsa Indonesia itu direnungkan, kemudian diangkat menjadi dasar negara
yang kemudian dinyatakan sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga sifatnya adalah induktif. Artinya apa? Yaitu ideologi didasarkan atas tata hidup manusia yang sudah membudaya sehingga sifatnya terbuka. Nah, begitu. Jadi, sebenarnya ideologi terbuka ini yang bersifat realis itu menjadi sebuah cerminan dalam masyarakat, memberikan penyesuaian sehingga bersifatnya terbuka dan penuh pembaharuan. Selanjutnya, ciri-ciri ideologi yang bersifat idealis itu adalah di mana konsep yang terkandung di dalamnya mampu memberikan harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan. Jadi kadar atau kualitas idealisme, hal ini akan sangat efektif apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selalu aktual. Apa yang dicita-citakan runtut, menurut nalar atau dapat dinalar, dapat juga dipikirkan. Yang pada dasarnya sebenarnya Pancasila sebagai ideologi selalu menggugah motivasi para pendukungnya untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Jadi manusia secara alamiah itu sebenarnya selalu mempunyai cita-cita yang lebih dari yang telah dimiliki. Misal pada saat ini mempunyai rumah sedang dan dalam hatinya sebenarnya ingin mempunyai rumah yang mewah. Nah, dengan daya upaya sebenarnya orang yang menginginkan yang sedang memiliki rumah yang biasa, yang sederhana, menginginkan rumah mewah itu, dia akan mempunyai sebuah usaha. Jadi serta daya upayanya bagaimana dia berusaha untuk mewujudkan keinginannya itu. Begitu pula dengan ideologi Pancasila. Orang yang mempunyai sebuah idealisme, cita-cita yang panjang, cita-cita yang mulia itu juga akan serta daya upaya akan mewujudkan bagaimana ideologi Pancasila ini bisa diwujudkannya. Nah, dalam ideologi Pancasila, sebenarnya setiap manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan apa yang dicita-citakannya sejauh tidak mengganggu kepentingan bersama. Itu yang bersifat idealis. Sementara yang ketiga adalah bersifat fleksibel, jadi ideologi terbuka yang bersifat fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berkembang dan juga sekaligus mampu memberi arah melalui tafsir-tafsir baru yang konsisten dan relevan. Nah, unsur inilah sebenarnya yang memungkinkan setiap generasi dapat memberi isi dan pengkayaan makna bagi masing-masing zaman yang dihadapinya, sehingga mampu menemukan relevansinya. Jadi sebenarnya ideologi terbuka, yaitu ideologi Pancasila, selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dalam mencapai tujuan nasional dan memberi arah dalam pembangunan bangsa melalui tafsir-tafsir baru sebagai penjabaran Pancasila dalam kehidupan secara praktis masing-masing generasi. Jadi Pancasila itu selalu memberi arah dengan berlandaskan pada hakikat kodrat manusia monopluralis yang dimana dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia harus seimbang yang merupakan kesatuan yang harmonis. Jadi hakikat kodrat manusia ini merupakan satu-satunya asas dan pengarah ideologi Pancasila, sehingga dalam penjabarannya Pancasila tetap bersifat manusiawi dan juga dapat memberi arah perkembangan masyarakat yang terus-menerus semakin maju juga tetap sesuai dengan kodrat manusia yang adil dan beradab. Nah, begitulah pembahasan kita kali ini yang diakhiri oleh ciri-ciri ideologi terbuka.
Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.